Bagi ternak, populasi ada di 600 ekor sapi simental sama limusin. Dulu dirintis tahun 1999. Di Bangkit ini kan mencoba untuk terintegrasi. Kotoran dan urin itu kita upayakan untuk jadi pupuk ladang pangan kita sendiri. Jadi selalu muter di situ. Kita 80% pakan itu bikin sendiri, tanam sendiri, pengolahan sendiri. Perkenalkan, nama saya Haryo Wicaksono, biasa dipanggil Haryo. Saya dari Bangkit Ternak yang berlokasi di Ungaran, tepatnya di Gintungan. Jadi peternakan ini dulu dirintis oleh Bapak mulai tahun 1999 sampai 2026 ini alhamdulillah masih berjalan dan masih konsisten. Kalau di Bangkit sendiri kita yang penting adalah SOP kerja. Jadi dari mulai dulu pertama kali buat ini sampai ke generasi kedua, generasi saya, itu yang penting kita SOP kerja. Semuanya harus tertata, terstruktur dan terukur. Sapi berat segini hanya boleh makan segini, jam sekian harus sudah diberikan makan sesuai jadwal, sesuai dengan arahan dari dokter hewan yang kami punya. Jadi konsisten, nambah pelan-pelan sampai sebesar ini. Kalau di Bangkit sendiri kita fokus ternaknya di simental sama limusin karena ya by riset juga sapi simental sama limusin ini yang pertumbuhannya hariannya lebih oke daripada sapi-sapi yang lain. Karena kita di sini sebenarnya juga fokusnya kan di pengemukan. Utamanya kita adalah di penjualan harian. Biasanya kita kejagal, tapi mulai 3 tahun belakangan ini kita baru mulai untuk penjualan sapi Idul Kurban. Kalau kita kapasitas kandang itu di 1.200, kalau sekarang kita populasi ada di 600 ekor. Jadi karena 2025 sampai ke awal-awal 2026 kemarin masih ada PMK, jadi kita bisa jual, tapi kita nggak bisa beli nih dari petani-petani lokal. Kalau breeding kita sendiri pun belum bisa terlalu diandalkan kan. Jadi populasinya agak menurun karena kita juga nggak berani masukin sapi-sapi dari luar yang dalam tanda kutip belum vaksin, terus nggak terlalu bagus lah secara kesehatan intinya gitu. Di Bangkit ini kan mencoba untuk terintegrasinya seperti apa dari sapi itu sendiri. Kan ada banyak byproduct-nya, ada kotoran, ada urinnya. Nah, kotoran dan urin itu kita upayakan untuk jadi pupuk. Pupuknya kita pakai untuk pembibitan buah sama pembibitan di ladang pangan kita sendiri. Kan pangan yang kita tanam sendiri itu ada jagung, ketela, sama rumput. Nah, ketika jagung, ketela, sama rumputnya sudah bisa kita panen, kita buatlah pakan sapi. Jadi selalu muter di situ. Selain itu di sini juga ada ya industri rumahan lah, home industry. Kita bikin tahu sendiri. Jadi ampas tahunya kita pakai, air tahunya juga kita pakai. Seperti itu. Kalau tips perawatan ala Bangkit Farm ini sebenarnya kita standar-standar aja sih mas. Karena kita ya juga cuman pagi dibersihin, istilahnya nimpal. Terus dikasih air tahu, dikasih damen sama rumput, konsentrat, sudah, itu aja. Kalau paling sih masuk, dikasih biasa obat cacing. Kalau belum vaksin PMK ya vaksin PMK. Kita hanya di situ sih. Cuman kita lebih ke sourcing-nya aja yang perlu dijaga. Sourcing sama keluar masuk kandang. Jadi kalau kita keluar masuk kandang itu kan ada disinfektan. Kemudian sapi itu masuk kita masukin ke kandang karantina dulu, nggak bisa dicampur sama yang lain. Jadi meminimalisir resiko penularan lah. Jadi kalau pagi itu biasanya sudah ada tim sendiri. Ada tim pakan hijauan, ada tim yang bersih-bersih kandang. Bersih-bersih kandang itu, jadi setiap hari mesin jalan dan manual juga, kotoran sapi ditimpal, disemprot lah. Itu nanti langsung ngalir ke, sudah ada salurannya di belakang sini. Nah saluran itu nanti langsung pengolahan limbah lah. Itu kalau di pagi hari itu bersih-bersih sama paling ngarit. Ngarit kita juga udah ada timnya khusus.
Sudah selesai ngarit, kita masukin ke mesin pencacah. Nah, setelah itu, sebelum makan biasanya kita kasih air kedelai, air tahu. Diberikan ke sapi, dicampur dengan damen. Kalau damen kita biasa masih beli dari warga sekitar. Warga sekitar kan petani banyak. Margin harian ketolong dari pakan sih, karena kita pakan berhasil produksi sendiri. Kita 80% pakan itu bikin sendiri, tanam sendiri, pengolahan sendiri, segala macam. Jadi yang 20% kita beli dari luar. Habis itu baru kita kasih konsentrat. Terus nanti paling sore hari dibersihin lagi. Jadi kita pembersihan 2 kali sehari. Kalau ngecek kesehatan kita ada dokternya Mas. Kita punya in-house dokter sendiri. Kita by product di sini, istilah by product ya, itu kita jual semua. Jadi pupuk juga kita jual biasanya ke produsen-produsen pupuk, kemudian ke kebun-kebun lokal. Kita juga sekarang lagi coba jualan rumput sih Mas. Karena kebetulan kita punya lahan rumput yang dalam tanda kutip bisa untuk sapi kita sepanjang tahun pun masih sisa. Jadi kita coba untuk jual ke teman-teman yang lahannya kurang. Tanaman kita jual juga, bibit-bibit kita jual. Ada juga beberapa perusahaan dalam tanda kutip ternama yang beli di sini juga. Cuman kita kan nggak berani sebut ya. Jadi kalau dari Bangkit ini, dari dulu kita sebenarnya tidak pernah melakukan pemasaran. Jadi hanya mulut ke mulut saja. 2024 kita baru mulai main TikTok. Jadi mungkin teman-teman yang udah tahu Bangkit ya mungkin kebanyakan dari TikTok aja sih Mas. Lagian kita dulu hanya ke Jagal aja. Jadi komunitas Jagal biasa ambil dari sini. Kalau enggak ya teman-teman aja. Ya kita mulai melirik pasar kurban lah. Ternyata ya memang profitnya lebih banyak. Jadi kita coba main di situ. Sebenarnya kendala peternak sih harusnya ada di pakan sih Mas, di luar penyakit ya. Kalau penyakit tuh kadang-kadang kayak manusia COVID gitu kan kemarin ada PMK gitu kan kita kaget juga mati-mati aja sih Mas ya, karena penanganannya memang kurang. Cuman dari PMK itu kan kita harus belajar juga biosecurity yang bagus. Jadi pun besok ada penyakit di luar PMK, amit-amit, itu kita udah punya stepnya lah, langkah prosedurnya gimana supaya ini tidak menjangkit ataupun kalau sudah masuk ya gimana caranya kita bisa menanganinya dengan tepat. Harapan saya untuk Idul Adha kali ini ya supaya peternak sapi khususnya dan juga peternak kambing dan domba itu kesejahteraannya meningkat. Syukur-syukur bisa juga merambah ke yang lain-lain. Karena kemarin kan sapi PMK, ini harga kambing turun. Semoga teman-teman bisa bertahan, semoga teman-teman bisa dapat keuntungan yang banyak, paling enggak untuk bertahan ke tahun depan lagi. Oke, jadi buat viewer semua kalau mau beli atau sekedar main ataupun belajar sharing-sharing di kandang Bangkit bisa cek kalau kita ada sosial media itu di TikTok Bangkit Ternak. Kemudian bisa langsung aja buka di Google Map atau di Google Search gitu kandang Bangkit. Nah, itu map paling atas sudah lengkap semua. Mau lihat foto, mau lihat alamat, pinpointnya sudah pas, ada WhatsApp-nya juga di situ. Bisa langsung hubungi untuk penjualan reguler harian ataupun Idul Kurban. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa kalau mau mampir-mampir ke kandang Bangkit kami persilakan. Langsung kontak nomor di Google Map kami. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Cap Capuk.